Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini tema tentang indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, dan seluruh isi alam yang ada di alam dunia ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dari Allah ciptakan Nabi Adam sampai Allah ciptakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, penutup para rasul. Apa yang diperintahkan kepada makhluknya tidak lain, Allah perintahkan untuk menyembah dengan ikhlas. Menyembah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah jabatan, bukan menyembah harta, bukan menyembah anak dan istri, tapi Allah minta menyembah Allah dengan hati yang ikhlas. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada ciptaanku yang ada di muka bumi ini, sembahlah aku, sembahlah Allah dengan ikhlas. Gambaran ikhlas, gambaran sesuatu yang tidak mensutukan Allah. Gambaran yang ikhlas, hati yang ikhlas, yaitu hati yang, lisan yang mutmainah, lisan yang tenang. Makanya dalam surat yang terpendek ada ayat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gambaran ayat ini mengisahkan suatu hati, jiwa manusia yang tenang, yang kembali kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Jiwa yang selalu diiringi dengan ibadah salat yang 5 waktu. Hati yang selalu diiringi dengan zikir. Hati yang selalu diiringi dengan tawakal pada Allah. Hati yang selalu diiringi dengan membaca Al-Quran. Hati yang diiringi senang berkawan dengan kanan kiri, dengan akhlakul karimah. Makanya lisan yang selalu berzikir adalah mengembalikan badan kita, jiwa kita menjadi tenang. Makanya Allah gambarkan contoh manusia yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan damai hidupnya, dia akan tenang. Dia menerima nikmat dari Allah, dia syukuri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup damai dan tenang dia rasakan dengan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di pagi hari, dia melaksanakan salat duha. Minimal enggak usah banyak-banyak. 2 rakaat kontinu itu yang lebih baik, lebih afdal dalam bahasa agama ketimbang 20 rakaat dia kerjakan satu hari, seterusnya dia tidak kerjakan. Yang diminta oleh Allah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Gambaran manusia yang istiqamah kepada Allah, dia tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada manusia,
dia tidak salah, dia tidak takut kepada manusia, tapi takutnya hakikat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia senang ibadahnya. Pagi hari dia melaksanakan sholat duha dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Berikanlah kami harta yang banyak, barokah, ya Allah. Biar sedikit tapi kami dapat mampu beribadah banyak, lebih afdal, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa dipanggil pergi haji, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat hidup dampingan dengan tetangga kami, dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Indahnya kita hidup di dunia dengan diawali ibadah. Ibadah yang paling afdal, ibadah senantiasa yang diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibadahlah. Karena ibadah dalam rangka kita ikhlaskan. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah ibadah kita hanya tidak rasa ingin dipuja, tidak ingin rasa dipuji oleh manusia. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada umatnya 14 abad yang lalu sebelum Rasul dilahirkan di kota Madinah. Apa yang diwanti-wanti oleh Rasul? 2 perkara yang sangat saya takutkan kepada umatku. Pertama, perasaan ria, perasaan ingin dipuji. Bekerja, ketika ada pimpinan dia semangat, ketika ada pimpinan dia males-malesan, ketika dia ibadah, contoh sedikit lagi kita mau taraweh, ketika ada mertua dia sholatnya semangat, mertua tidak sholat taraweh dia tidak semangat sholatnya. Artinya ini ibadah karena manusia, karena ingin dipuji oleh makhluk Allah. Tapi yang jelas dituntut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahudin. Itulah gambaran keikhlasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan bisa berderma, berinfak. Kita punya rezeki, banyak kita berinfak, sedikit kita berinfak. Karena yang dipinta itu oleh Allah dermanya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berderma, kita membantu pembangunan pondok-pondok pesantren. Kita membantu pembangunan masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Karena kata Nabi, barang siapa yang membantu pembangunan masjid, nanti akan di surga akan dibangunkan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala.